Oke guys, kembali lagi di video saya. Kali ini kita akan belajar tentang matematika peminatan ya, kelas 10. Kita akan membahas latihan soal PAS semester 1 matematika peminatan. Oke, nanti untuk babnya ada dua. Yang pertama eksponen, kemudian yang kedua ada logaritma. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama, yaitu eksponen. Mengenai grafik eksponen itu ada dua jenis. Jadi untuk jenis yang pertama grafiknya itu turun, yang kedua itu naik gitu ya. Untuk yang naik nanti fungsinya sama dengan A pangkat X. A itu sebagai basis, X sebagai pangkat. Tapi di sini harus ada kriterianya. Yang pertama basisnya itu lebih dari 1 dan X-nya ini positif ya. Kemudian yang kedua itu turun, bentuknya adalah A pangkat min X. Basisnya tetap lebih dari 1, tapi pangkatnya ini negatif. Artinya yang nempel, angka yang nempel dengan X nanti negatif, gitu aja. Sehingga untuk soal nomor 1 ini, bentuk grafiknya itu turun ya. Ini bentuknya turun. Maka nanti sesuai dengan kriteria grafik turun, yaitu A pangkat min X. Dengan A-nya lebih dari 1, begitu. Oke, kita cek untuk soal nomor 1 dari setiap optionnya. Yang pertama, Y sama dengan 2 pangkat X. Basisnya sudah lebih dari 1, tetapi pangkatnya ini tidak negatif, sehingga option 1 ini tidak termasuk. Kemudian yang kedua juga sama, basisnya lebih dari 1, yaitu 2, tapi pangkat X-nya itu positif, 2X ini positif. Sehingga ini juga tidak masuk. Yang C, basis sudah lebih dari 1, dan pangkat X-nya ini negatif ya. Ini masuk. Yang D juga sama masuk. Namun yang E tidak termasuk. Sehingga option yang kita pilih tinggal C dan D. Oke, selanjutnya untuk memastikan jawaban kita yang betul yang mana, kita harus menggunakan titik yang disediakan pada garis, yaitu min 2,16. Min 2 ini sebagai X, 16 sebagai Y. Kita akan memasukkan koordinat titik ini kepada fungsi yang ada di option C dan D. Nanti hasil yang betul itu adalah yang jawabannya sesuai. Misalkan kita masukkan di opsi yang C, yaitu Y sama dengan 2 pangkat min X. Artinya apa? Kalau X-nya kita ganti dengan negatif 2, maka Y-nya hasilnya harus 16, gitu ya. Y-nya sama dengan 16, kita masukkan 2 pangkat negatif X. X-nya di sini adalah negatif 2. Ini sama saja dengan 2 pangkat 2, yaitu 4. Nah, dari sini diperoleh bahwa 16 ini sama dengan 4. Tentu saja ini adalah nilai yang salah, sehingga jawaban yang sesuai untuk grafik eksponen seperti ini adalah jawaban yang D. Gitu. Gampang kan? Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Soal nomor 2 juga masih berkaitan dengan grafik fungsi eksponen. Di sini fungsi berikut yang memiliki grafik monoton naik adalah fungsi yang mana gitu ya. Kita sudah tahu tadi untuk fungsi yang monoton naik itu formulanya adalah A pangkat X dengan basisnya ini lebih dari 1. Ya udah, kita cek saja dari masing-masing option. Yang A, di sini basisnya 3/2. 3/2 ini artinya kan 1,5 ya. Ini udah lebih dari 1, tetapi pangkatnya ini negatif, sehingga ini enggak termasuk. Kemudian yang B, basisnya kurang dari 1 ya. Setengah, pangkat udah positif, tapi basisnya kurang dari 1. Ini yang dimintakan lebih dari 1, maka ini juga tidak termasuk. Kemudian yang C, basisnya 5/4. 5/4 itu berapa? 1,2 ya. Ini basisnya sudah lebih dari 1. Pangkatnya apakah sudah negatif? Sudah positif? Ya, ini sudah positif. Karena koefisien yang nempel sama X ini positif. Sehingga ini sesuai dengan yang kita inginkan. Maka jawabannya langsung saja, yaitu yang C. Begitu. Kalau teman-teman masih kurang yakin, bisa cek yang D. Yang D ini basisnya 2/3, kurang dari 1, tapi pangkatnya juga sudah positif. Maka ini tidak memenuhi. Begitu juga yang E, basisnya sudah kurang dari 1. Begitu. Sehingga jawabannya yang sesuai adalah yang C. Gampang ya. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 3. Nah, ini tentang perhitungan dari
eksponen menggunakan sifat-sifat yang ada begitu. Oke, yang pertama 101 per 125 dipangkatkan negatif 2 per 3 ditambah 8 per 3 dikurangi 1000 pangkat 1 per 3. Nah, untuk bentuk pengerjaan eksponen seperti ini kita harus lihat pangkatnya ini pecahan semua. Di sini penyebutnya adalah 3, maka nanti ini pasti basisnya kita bisa rubah menjadi bentuk pangkat 3. Ini juga sama. Jadi nanti untuk penyebutnya 4 pasti basisnya ini bisa dibuat menjadi pangkat 4. Oke, langsung saja kita kerjakan. 1 per 125 ini kita ubah menjadi bentuk pangkat 3. Kita tahu bahwa 125 itu adalah ini 5 pangkat 3 ya. Nah, tetapi karena ini letaknya di penyebut, maka kita ubah pangkatnya menjadi negatif 3. Kemudian dipangkatkan lagi min 2 per 3. Ditambah dengan 8 itu berapa pangkat berapa? 2 pangkat 3. Dipangkatkan lagi 4 per 3. Dikurangi dengan 1000. 1000 itu 10 pangkat 3. Dipangkatkan lagi 1 per 3. Dari sini kita sudah memperoleh hasilnya ya. Kalau ada pangkat dipangkatin lagi, pangkatnya nanti jadi dikali. Nah, itu harus kita ingat. Sehingga nanti pangkat yang pertama kita kalikan dengan pangkat yang kedua. Karena yang kedua ini bentuknya pecahan, maka bisa kita coret ya. 3-nya ini kita coret, min kali min nanti jadi plus. Ini juga sama kita coret. Ini kita coret. Nah, maka dari sini kita bisa memperoleh hasilnya 5 kuadrat yaitu 25 ditambah dengan 2 pangkat 4 yaitu 16 dikurangi dengan 10 pangkat 1 yaitu 10. Maka hasil terakhirnya adalah 31 begitu. Sehingga jawaban yang sesuai untuk soal ini adalah jawaban yang A. Masih gampang. Oke, sekarang kita ke soal yang nomor 4. Untuk soal nomor 4 ini adalah bentuk penyederhanaan dari fungsi eksponen. Oke, kalau ada soal seperti ini maka kita bikin pecahannya ya, karena ini bentuknya pecahan. Kemudian kita lihat dulu basisnya. Di sini basisnya ada apa saja? Ada 2, ada 4, ada 3. Maka kita tulis 2, kemudian 4, kemudian 3 begitu. Kemudian yang di penyebut juga sama. 2, 4, 3. Kita tulis 2 kali 4 kali 3. Nah, setelah melihat basis, kita lihat pangkatnya. Di sini 2-nya pangkat setengah, kemudian habis itu semuanya ini dipangkatin 2. Ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya jadi dikali. Sehingga langsung bisa kita hitung setengah kali 2 pangkatnya menjadi 1 gitu ya. 3 per 2 kali 2 pangkatnya menjadi 3. Kemudian 2 kali 2 pangkatnya menjadi 4 begitu. Lalu yang di penyebut juga kita hitung 2 pangkatkan min 3 dikali jadi pangkat min 6. Ini min 3 kali min 3 jadi pangkat 9. Kemudian sepertiga kali min 3 jadi pangkat min 1 begitu. Kemudian kita cari hasilnya. Oke, ingat, kalau ada bilangan berpangkat dibagi dengan bilangan berpangkat, maka pangkatnya jadi diapakan? Iya, pangkatnya jadi dikurangi. Oke, dari sini ada triknya. Biar nanti kita bisa langsung menghitung jawabannya. Kita bikin pecahan dulu, kita lihat basis 2, pangkatnya yang tinggi yang mana? Pangkatnya yang tinggi yang atas. Maka nanti 2-nya itu hasilnya kita tulis di atas. Kemudian 4, yang tinggi yang mana? Yang bawah ternyata. Maka 4-nya kita tulis di bawah. 3-nya di mana? 3-nya di atas. Maka nanti hasilnya kita tulis di atas. Gitu ya. Nah, untuk pengerjaan yang seperti ini nanti sudah tidak ada lagi pangkat yang negatif. Lalu langkah selanjutnya apa? Yaitu pangkat yang besar kita kurangi dengan yang kecil. Di sini kita dapat 1 dikurangi dengan min 6. Kemudian untuk basis 3, 4 dikurangi dengan min 1. Basis 4, maka nanti 9 dikurangi dengan 3. Dari sini bisa kita hitung ini menjadi 2 pangkat 7 kali 3 pangkat 5 dibagi dengan 4 pangkat 6. Dari sini kita lihat ternyata di option ini belum ada jawabannya. Maka kita hitung lagi. Kenapa? Karena basis 2 dan 4 masih bisa kita kerjakan. Kita tulis 2 pangkat 7 kali 3 pangkat 5 dibagi dengan 4. 4 itu bisa kita rubah menjadi 2 pangkat 2. Dan disitu dipangkatkan lagi dengan 6. Maka jawabannya menjadi 2 pangkat 7 kali 3 pangkat 5
dibagi dengan 2 pangkat 2 kali 6, 12. Gitu ya. Masih sama cara mengerjakannya. Ini 3-nya sendirian kita tulis di atas, 2-nya kita lihat. Pangkatnya gede yang mana? Oh ternyata gede yang bawah, maka nanti 2-nya letaknya di bawah. Langsung kita kurangi saja, 12 kurangi 7 pangkat 5. Nah ini artinya apa? Semuanya kita pangkatkan dengan 5 gitu. Sehingga option yang sesuai adalah option yang D gitu teman-teman. Oke, sekarang kita ke soal yang nomor 5 ya. Ini masih sama bentuk sederhana dari fungsi pangkat. Kita bikin, karena ini bentuknya pecahan, kita lihat basisnya yang atas ada A, B, C. Yang bawah juga ada A, B, C. Oke, di sini yang pertama A-nya kita pangkatkan 2 dulu, habis itu dipangkatkan lagi dengan min 2. Sehingga pangkatnya jadi kita kalikan menjadi pangkat negatif 4. B-nya juga sama, pangkat negatif 4. Untuk C-nya 3 kali min 2, pangkat negatif 6 gitu ya. Nah, untuk yang bentuknya akar, ada A pangkat min 4, kemudian di akar, ini pangkatnya sama saja dengan dibagi. Lalu dibagi berapa min 4 ini? Dibagi akarnya ini. Kalau ada akar ini sebenarnya akar berapa sih? Ini adalah akar 2 gitu. Untuk akar 2 sendiri itu biasanya nggak ditulis. Ini sama saja A pangkat min 4 dibagi 2, A pangkat negatif 2 gitu ya. Udah, karena ini A pangkat negatif 2, kita kalikan dengan pangkat yang kedua yaitu 3 menjadi pangkat negatif 6. Untuk B-nya menjadi pangkat negatif 3 kali 3 negatif 9. Dan untuk C-nya menjadi pangkat negatif 6 gitu ya. Nah setelah itu apa yang harus kita lakukan? Yaitu dengan cara, ternyata ini ada yang sama bentuknya, C pangkat min 6 dan C pangkat min 6, maka bisa kita coret. Nah lalu hasilnya berapa? Hasilnya adalah kita lihat basis untuk pangkat A itu gede yang mana pangkatnya? Min 4 atau min 6? Oh ternyata min 4. Artinya besar yang atas, sehingga nanti A-nya kita letakkan di atas. Lalu yang selanjutnya ada B. Pangkat B-nya gede yang atas atau yang bawah? Ternyata juga yang atas, maka B-nya kita taruh di atas. Lalu selanjutnya kita kurangi ya, yang besar kita kurangi dengan yang kecil, sehingga nanti min 4 kita kurangi dengan min 6. Yang B juga min 4 kita kurangi dengan min 4 kita kurangi dengan min 9. Maka nanti hasil terakhirnya A pangkat min 4 tambah 6, A pangkat 2, min 4 tambah 9, AB pangkat 5. Nah, ini adalah hasil akhirnya, sehingga jawabannya adalah yang B gitu ya. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Di sini kita sudah masuk ke bentuk persamaan eksponen. Nah, untuk mengerjakan soal persamaan eksponen, prinsipnya adalah kalau basisnya sama, maka pangkatnya sama. Begitu juga sebaliknya. Di situ persamaannya adalah 4 pangkat 2x min 1 sama dengan 64. Nah, yang sebelah kiri bentuk berpangkat, yang sebelah kanan bentuk biasa. Maka 64 ini kita harus merubahnya ke dalam bentuk pangkat dengan basis 4 ya. 64 itu kira-kira 4 pangkat berapa? Nah, kita harus itu. Ingat 4 pangkat 1 itu 4, 4 pangkat 2 16, 4 pangkat 3 berarti 16-nya kita kalikan dengan 4, yaitu 64. Dari sini kita tahu kalau 64 itu adalah 6 pangkat 3. Nah, setelah itu maka kita tinggal lihat yang ujung dengan yang ujung. Nah, di sini kita peroleh bahwa 4 pangkat 2x min 1 ternyata sama dengan 4 pangkat 3. Karena basisnya sudah sama, maka kita abaikan saja. Nah, di sini diperoleh bahwa pangkatnya 2x min 1 sama dengan 3. 2x min 1 sama dengan 3, maka 2x-nya sama dengan, kita pindah ruas menjadi 4, maka x-nya adalah 4 dibagi 2, yaitu 2. Begitu ya. Gampang. Yang B. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 7. Nah, soal yang nomor 7 ini sudah mulai dimodifikasi sedikit demi sedikit. Artinya apa? Nanti kalau kita melihat bentuk bilangan berpangkat, yang sebelah kiri itu harus mutlak khusus bilangan yang berpangkat. Jadi nanti kalau ada angka min 4 begini, maka kita harus pindahkan ya. Jadi nanti bentuknya menjadi setengah dipangkatkan dengan x kuadrat plus 5x plus 4 dikurangi 4, maka kita pindah ruas menjadi sama dengan 4
gitu. Nah, langkah selanjutnya kita rubah juga sama seperti yang nomor 6 tadi. Kita rubah menjadi bentuk basis yang sama. Ingat, setengah itu sama aja 2 pangkat min 1 ya. Setengah itu sama aja 2 pangkat min 1. Sehingga kalau setengahnya ini punya pangkat, maka ini sama saja 2 pangkat kita kasih min semua. Menjadi min x kuadrat min 5x min 4 gitu. Ini sama dengan 4. 4 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 2. Nah, kita lihat basisnya di sini sudah sama, yaitu 2. Maka kita hilangkan saja. Dan kita peroleh bahwa pangkat yang sebelah kiri sama dengan pangkat yang sebelah kanan. Oke, selanjutnya karena itu bentuknya kuadrat, maka nanti tinggal kita faktorkan saja ya. Kita rubah ini kita pindahkan ini ke sebelah kanan menjadi x kuadrat plus 5x plus 4 plus 2 ya. Jadi kita rubah ini ke sebelah kanan, kita pindah ruas sama dengan 0. Oke, kita hitung yang masih bisa dihitung, x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Setelah itu kita faktorkan. X kuadrat faktornya adalah x kali x, 6 itu 2 kali 3. Biar menjadi 5, maka 2-nya harus plus, 3-nya juga harus plus. Dari sini kita peroleh x-nya sama dengan negatif 2 dan x-nya sama dengan negatif 3. Sehingga jawabannya sesuai untuk soal nomor 7 adalah yang A gitu. Soal nomor 8. Koordinat titik potong antara fungsi fx dengan fungsi gx adalah A dan B. Maka nilai A plus B yang sesuai itu berapa? Oke, kalau ada soal bentuk titik potong ya, ada 2 fungsi biasanya. Untuk mencari titik potongnya itu caranya adalah dengan disamakan kedua garis tersebut. Artinya dari sini kita peroleh nanti fx sama dengan gx. Begitu saja, caranya simpel. Fx-nya kita lihat di situ 2 pangkat x plus 4. Kemudian gx-nya sama dengan 8 pangkat x plus 2. Nah, dari sini kita peroleh persamaan eksponen. Kita lihat basisnya, yang sebelah kiri 2, yang ruas kanan ada 8. Maka ini belum sama. Kita samakan 8 itu sama aja 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3. Maka karena ini punya pangkat lagi, kita kalikan 3 semua menjadi 3x plus 6. Selanjutnya kita tinggal melihat ruas yang paling kiri dan ruas yang paling kanan. Di sini basisnya sudah sama-sama 2, maka kita coret saja. Maka pengerjaan selanjutnya adalah x plus 4 sama dengan 3x plus 6. Ini persamaan yang selanjutnya. Kita pindah ruas 3x-nya ke sebelah kiri menjadi min 2x. 4-nya ke kanan menjadi 2. Maka dari sini kita peroleh x-nya sama dengan negatif 1. Nah, karena titik potongnya berupa x dan y, ini dinamakan A dan B, maka x ini kita namakan sebagai A. Gitu ya. Nah, x-nya sudah ketemu, sekarang kita tinggal mencari nilai dari y-nya. Kita bisa pakai yang fx, bisa juga yang gx. Misalkan kita pakai yang gx ya. Di situ gx sama dengan 8 pangkat x plus 2. Gx maupun fx itu sama saja dengan y. X-nya tadi sudah ketemu min 1, tinggal kita substitusikan, kita tambah dengan 2. Maka dari sini y-nya sama dengan 8 pangkat 1 ya. 8 pangkat 1 itu sama saja 8. Y ini kita anggap sebagai B. Terakhir yang ditanyakan adalah nilai dari A plus B. A-nya min 1, B-nya ini 8. Sehingga nanti hasilnya adalah 7. Jawaban yang sesuai untuk soal nomor 8 adalah yang B gitu. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 9, masih tentang persamaan bentuk eksponen. Di sini ada 2 pangkat sama dengan 2 pangkat, maka kita langsung coret saja 2-nya. Dari sini kita memperoleh persamaan 3x kuadrat ditambah 2x min 2 sama dengan x kuadrat plus 12x min 14. Oke, kita pindah ruas saja. Jadi nanti yang ini jadi min ya. 3x kuadrat kurangi x kuadrat adalah 2x kuadrat. 2x dikurangi 12x menjadi min 10x. Min 2 ditambah 14 jadi plus 10. Sama dengan
0 gitu ya. Oh, ini min 12. Dari sini biasanya kita faktorkan, tapi karena ini masih bisa dibagi 2 semua, maka kita bagi 2 menjadi x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. X kuadrat itu x kali x, 6 itu 2 kali 3. Tengahnya min 5, maka biar jadi min 5, maka ini min 2 dan min 3. Dari sini diperoleh jawaban x sama dengan 2 atau x sama dengan 3 gitu ya. Maka jawaban yang sesuai adalah yang D. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 10. Di situ ada bentuk pernyataan begini, 2/3 dipangkatkan dengan 2x min 6 sama dengan 1. Nah, kalau udah soal seperti ini, 1 itu berapa? Kita samakan basisnya. 1 itu 2/3 pangkat berapa? Ya, berapa? Pangkat berapa? Pangkat berapa yang hasilnya selalu 1? Betul sekali adalah pangkat 0. Karena basisnya sudah sama, kita coret saja dari sini ya. Kita dapat persamaan 2x min 6 sama dengan 0. Tidak pindah ruas, 2x-nya sama dengan 6, maka x-nya sama dengan 3. Gampang sekali untuk soal seperti ini, jadi nanti jangan bingung ketika ada bentuk pangkat yang hasilnya 1. Maka pangkatnya tinggal kita sama dengankan 0. Jawaban yang sesuai adalah yang E gitu. Kita lanjutkan ke soal nomor 11, masih dengan bentuk persamaan eksponen. Nah, di sini ada yang unik, bentuknya 4 pangkat sama dengan 6 pangkat. Nah, biasanya untuk memikirkan ini kita harus memikirkan dulu. Basisnya bisa nggak kita bikin jadi sama? Kalau bisa pasti nanti pangkatnya sama, gitu kan ya. Oke, 4 itu adalah 2 pangkat 2. 6 itu berapa pangkat berapa? Ada nggak 6 itu? Bisa kita rubah bentuk pangkat? Nggak bisa ya. Kita taunya 6 itu 2 kali 3. Jadi 6 ini udah nggak bisa kita bentuk dalam bilangan berpangkat. Maka untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita harus mengingat kira-kira 4 pangkat berapa biar hasilnya itu sama dengan 6 pangkat berapa. Ya, sama seperti yang nomor 10. 4 pangkat 0. 6-nya juga harus pangkat 0. Biar hasilnya sama, yaitu 1 gitu ya. Kebetulan di sini pangkatnya sudah sama. Sehingga nanti dari soal yang 11 bisa kita simpulkan bahwa pangkatnya itu sama dengan 0 gitu. Ini sudah. Di situ kita peroleh x kuadrat min x min 6 sama dengan 0. Penyelesaiannya katanya A dan B. Berarti kita faktorkan ya, sama seperti soal sebelumnya. X kuadrat itu x kali x, 6 itu 2 kali 3. Biar jadi min 1 tengahnya, di depan min, kemudian yang belakang 3-nya plus. Di sini kita peroleh jawaban x-nya sama dengan 2 atau x-nya sama dengan min 3. Ini kita anggap sebagai A, ini kita anggap sebagai B. Terbalik juga nggak apa-apa. Dari sini yang ditanyakan adalah A plus B. A-nya sama dengan 2 ditambah B-nya sama dengan min 3. Maka hasilnya sama dengan min 1. Gitu ya teman-teman. Jawaban yang sesuai adalah option yang B. Kita lanjutkan ke soal nomor 12. Ini adalah soal paling hot ya untuk bentuk eksponen, persamaan eksponen. Kenapa? Karena basisnya bentuknya variabel semua dan pangkatnya juga bentuknya variabel. Nah, untuk mengerjakan seperti ini ada banyak sekali kasus yang harus kita ketahui. Yang pertama, karena di sini basisnya itu sama, maka udah pasti pangkatnya sama gitu ya. Sehingga langkah pertama adalah pangkat itu sama. Yaudah, tinggal kita lihat yang ruas kiri pangkatnya adalah 2x kuadrat ditambah dengan x dikurangi 4 sama dengan x kuadrat plus 2x min 2. Selanjutnya kita pindah ruas untuk kemudian difaktorkan gitu ya. Langsung ini kita kurangi menjadi x kuadrat. X kita kurangi dengan 2x min 4 ditambah 2 adalah min 2. Kita faktorkan x
2 itu 2 kali 1. Di sini negatif 1 ya, maka ini negatif 2 plus 1. Di sini diperoleh X sama dengan 2 atau X-nya sama dengan min 1. Nah, ini udah pasti kita ambil jawabannya. Nah, kemudian syarat ataupun kasus yang kedua. Di sini basisnya sama, kemudian pangkatnya berbeda. Kira-kira basis berapa yang dipangkatin hasilnya selalu sama? Yaitu 1 ya. 1 itu dipangkatin berapapun hasilnya tetap 1. 1 pangkat 5 itu 1 gitu ya. Maka untuk menghadapi soal yang bentuknya seperti ini, pasti basisnya itu kita sama dengankan 1. Maka jawabannya menjadi 2x plus 2 sama dengan 1. X-nya sama dengan negatif 1. Gitu. Jadi di sini kita udah punya 3 jawaban. Yang pertama X sama dengan 2, X sama dengan min 1, dan X sama dengan min 1. Karena ini sama, maka kita ambil salah satu saja. Gitu. Nah, ada lagi nggak kira-kira basis yang dipangkatin hasilnya selalu sama? Ternyata ada, teman-teman. Yaitu adalah basis 0. 0 dipangkatin berapapun hasilnya selalu sama, yaitu 0. Tetapi pangkatnya harus positif. Karena kalau 0 pangkat 0 ini nggak ada jawabannya ya. 0 pangkat min 1 juga nggak ada jawabannya ya. Sehingga untuk yang basis 0 harus ada syarat, pangkatnya harus positif. Nah, untuk syarat yang ketiga ini itu sangat kondisional sekali. Kondisionalnya itu gimana? Jadi begini, kalau opsinya paling banyak memuat 2 jawaban ataupun 3 ya, maka kalau kita sudah mendapatkan 3 jawaban itu sudah selesai, teman-teman. Nah, kita lihat di sini ada yang jawabannya 3 nih, min 3, min 1, dan 2. Kita cek, dari sini kita tadi sudah mendapat jawaban yaitu 2 dan min 1. Masuk nggak di sini? Oh, ternyata masuk. 2 dan min 1 itu masuk di sini. Sehingga nanti jawabannya udah pasti yang D. Kenapa? Karena nggak ada yang jawabannya 2 dan min 1. Ini nggak ada 2 ya, udah ada min 1, nggak ada 2-nya. Yang B nggak ada 2-nya. Yang C udah ada 2 tapi ini bukan min 1. Jawabannya udah pasti yang D, begitu. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin melanjutkan itu juga bisa, tapi itu akan membuang energi yang cukup banyak. Oke, misalkan kita lanjutkan dengan basis sama dengan 0. Basisnya di situ X plus 2 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan min 2. Ada nggak option min 2 di sini? Oh, ada. Kita cek apakah kalau min 2 ini kita masukkan pangkatnya ini menjadi positif semua ya. Bisa kita cek, misalkan kita pakai pangkat yang kedua di situ x kuadrat plus 2x min 2. Kita masukkan x-nya menjadi min 2 kuadrat ditambah 2 kali min 2 dikurangi 2. Nah, ini 4 dikurangi 4 kurangi 2. Ternyata ini negatif, teman-teman ya. Karena negatif, maka untuk jawaban yang basisnya 0 ini nggak kita pakai. Kita hanya pakai yang pangkat positif saja. Nah, ada nggak kasus selanjutnya? Basis yang ketika dipangkatkan hasilnya selalu sama. Ya, betul sekali, yaitu basis min 1. Min 1 kalau pangkatnya 2 itu sama saja 1. Tapi min 1 untuk pangkat 3 itu hasilnya min 1. Nah, untuk basis sama dengan min 1 ada syaratnya, teman-teman. Yaitu pangkatnya itu harus genap semua atau ganjil semua. Jadi kalau ini pangkat yang seluas kiri ini ganjil, maka yang luas kanan juga harus ganjil. Begitu juga sebaliknya ya. Ya udah, untuk basis min 1 kita tinggal samakan saja. X plus 2 sama dengan min 1, X-nya diperoleh negatif 3. Nah, kalau sudah ketemu, kita cek pangkatnya. Di situ 2x kuadrat ya, langsung kita ganti dengan min 3 kuadrat ditambah min 3 dikurangi 4.
Ini 9 kali 2 18 dikurangi 3 15 dikurangi 4 11. Oh, ternyata ini ganjil, teman-teman. Kita cek pangkat yang kedua. Itu menjadi min 3 kuadrat ya. Jadi 9 ditambah 2 kali min 3 dikurangi 2. Jadi 9 kurangi 6, 3 dikurangi 2, 1. Ternyata ini juga ganjil semua. Karena ganjil semua, maka ini kita ambil min 3-nya. Sehingga himpunan penyelesaian yang sesuai adalah 2, min 1, dan min 3. Terus, emang harus nih kita cari? Sebenarnya enggak. Kita bisa menyesuaikan dengan option yang ada. Jadi, untuk langkah yang pangkat sama dan basis 1 saja ini sudah cukup buat menjawab. Selanjutnya kita cek option. Kalau memang kita perlu untuk pakai syarat yang ketiga dan keempat, itu kita baru mencarinya. Tapi kalau tidak perlu, nggak apa-apa. Nggak usah, karena ini butuh energi yang cukup banyak. Nah, ini untuk soal yang nomor 12, bentuk persamaan eksponen yang rumit ya.